Wanita ini memberi narapidana sebotol air mineral. Tetapi sedetik kemudian, Pertapa melemparkan air hitam ke arahnya, sehingga membuatnya tercengang. Ketika dia melihat ekspresi arogan dari narapidana, dia melepas mantelnya dan bersedia melawan narapidana yang tidak takut mati ini. Sehingga dia bisa membuka matanya. Dia tidak berharap, bahkan menantangnya menggunakan lap untuk menutupi jendela. Melihat Amy akan masuk, rekan-rekan menghentikan Amy mengenakan sarung tangan yang dia ambil dari lap, sehingga dia tidak akan memiliki lagi untuk digunakan. Tetapi hal yang mengejutkan adalah bahwa dia mengambil sesuatu. Dia melihatnya, dan dengan cepat melaporkannya ke Satuan Tugas Serigala. Tahanan melihat bahwa situasinya tidak tepat, dan segera ketakutan. "Apakah kamu pikir aku bajingan? Ya aku bodoh." Segera tugas serigala kekuatan tiba. Wolf Opener membuka jendela kecil, dan menyemprot. Mereka menyemprotkan sekaleng semprotan merica ke dalam tahanan. Sambil menangis kesakitan memukulinya sampai ke tepi jurang. Tetapi baru saja mulai melihat bahwa tahanan ini baru saja pergi tidur. Tentara memanggilnya, dan segera menyuruhnya untuk bangun dan kembali ke balik pintu. Tapi dia tidak peduli sama sekali. Tidak disangka tentara menembaknya langsung dengan paksa membawanya ke sel lain. Dalam sebulan dia harus berganti sel. Setiap menit dia bisa menikmati rasa hidup dan mati. Sebelum dia pergi, prajurit itu tidak lupa untuk tertawa darinya. Dan tidur nyenyak. Sayang, para tahanan lainnya setelah menyaksikan tragedinya memutuskan bertemu untuk memprotes. Yang pertama adalah memulai pemogokan jika mereka tidak berhenti menyiksa para tahanan. Mereka akan pergi ke barat untuk meminta perbuatan. Bersama-sama mereka tidak makan selama beberapa hari. Amy melihat sekelompok orang ini, dan merasa sedikit menarik. Jadi dia memutuskan untuk bermain dengan mereka sebentar. Dia berkata bahwa rekan satu timnya memborgol tahanan dan mengikatnya ke kursi. Kelompok tahanan ini melakukan mogok makan. Tetapi dia menikmati makanan lezat di depan mereka. Tetapi tetap saja kelompok tahanan ini lebih baik mati. Lapar untuk makan bahwa mereka adalah tentara. Yang mereka lawan tiba-tiba memikirkan ide lain. Menggunakan tabung infus melalui hidung mereka, tetapi mereka melewati sekotak susu sapi. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak bisa menunggu. Mereka sangat keras kepala, dan segera terus menimbulkan masalah. Tentara bersenjata lengkap bergegas keluar dari sel, dan membuka pintu sel, kemudian berlari ke arah tahanan. Amy juga ingin melangkah maju untuk mengulurkan tangan, tetapi dia memukulnya di mulutnya. Meskipun Amy terluka ketika dia melihat penampilan para tahanan yang menyedihkan, Amy sedikit enggan. Jadi yang ingin menebusnya, pertama-tama membagikan buku-buku dan kemudian melihat mereka. Kemudian menemukan bahwa para tahanan semua adalah orang Arab. Mereka membenci wanita. Bahkan jika itu hanya gambar mereka menghitamkan wajah mereka dengan pulpen. Amy langsung teringat pada hari ketika buku itu didistribusikan. Narapidana bernama Ali memberitahu Amy bahwa saya ingin membaca buku 7 Harry Potter yang pernah saya kunjungi. Dikurung di sini selama 10 tahun. Para prajurit juga mengubah 10 kelompok orang. Setiap kali dia bilang dia akan bertemu dengannya minggu depan. Tapi dia sudah di sini 10 tahun dan dia masih belum membaca bukunya. Apakah Anda ingin tahu? Apakah Snape adalah orang yang baik? Amy langsung marah dan dia bilang hanya ada Harry Potter buku 6 di perpustakaan. Kamu mau atau tidak? Kenapa penjahat seperti Ali tidak hanya memiliki perlindungan konvensi Geneva, tetapi juga tidak menerima perlindungan nasional? Pada saat yang sama, tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan dikurung. Ketika mereka dibebaskan itu tergantung pada suasana hati bos. Mereka telah ditinggalkan oleh seluruh dunia, tanpa menerima simpati atau cinta lagi dari siapapun. Pada hari libur para prajurit ini dapat pergi ke pantai untuk bersantai dan beristirahat. Sementara para tahanan harus menghabiskan waktu mereka di penjara yang gelap. Tidak ada yang peduli apakah mereka bahagia atau tidak. Setelah liburan, Amy kembali melihat para tahanan. Tahanan harus tinggal di sel kecil, sehingga dia tidak bisa berhenti berseru.
Betapa bahagianya dia diam-diam senang bisa menikmati hidup dengan bebas. Setelah melihat Ali dipukuli secara brutal dan diseret ke sel, Amy tidak bisa menahan rasa sakit untuknya. Ketika dia kembali, dia melihat file dan melihat bagaimana dia adalah seorang pria sebelumnya. Dan jelas bahwa dia telah mengembangkan minat pada Ali. Gadis ini menatap semua tahanan. Hari-hari dia mencari untuk membuat rencana untuk masa depan. Otaknya sangat cerdas. Siapapun harus mengaguminya, tidak hanya melalui universitas, tetapi juga dia dapat mensimulasikan komputer untuk menghitung seseorang dengan kekayaan. Seperti itu bagaimana dia bisa menjadi penjahat. Pada saat yang sama, Ali juga dia merasa bahwa Amy tidak seperti yang lain. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, setiap kali kata-katanya ini memberi orang yang terkunci di 10 tahun yang lalu. Seperti dia, semacam rasa saya juga tidak tahu bahwa hidup di lingkungan yang intens seperti itu. Saya masih bisa keluar dari sini hidup-hidup. Atau tidak setelahnya. Setelah tersiksa begitu lama ingin bunuh diri beberapa kali. Ali sekarang sepertinya melihat sinar dan air harap. Tetapi karena tentara berbicara dengan para tahanan, ini jelas tidak sesuai dengan aturan. Hari ini Ali berada di kerangka besi dan bermain sepak bola. Amy melihatnya tertarik dan mengatakan kepadanya bahwa selama dia patuh pergi ke lapangan sepak bola. Kata Ali, "Anda hanya memberitahu kami. Kita patuh, begitu kita patuh mereka dapat menetapkan aturan untuk kita tanpa alasan. Tetapi atas dasar apa kita mengizinkan mereka untuk menelepon cas di luar?" Ali masih punya cara berpikirnya sendiri. Pemimpin regu yang ada di sebelah mereka melihat dan mereka tertawa. Dan berbicara jadi dia memerintahkan cas. Amy membantu memandikan tahanan. Dan kemudian mengatur agar Ali datang. Amy harus melihat Ali mandi. Ali tidak punya harga diri. Dia diinjak-injak oleh pemimpin. Pasukan Amy tidak tahan lagi. Dia melapor langsung ke warden. Dia pikir pemimpin pasukan sedang mengurus memandikan narapidana melanggar hak asasi. Narapidana dimarahi. Kemudian Amy bertanya, di sisi mana mereka berada pada akhirnya. Dan pada saat yang sama mengatakan kata-kata kasar. Amy pergi lapor. Amy tiba-tiba menyadari dia tidak bisa mengubah apapun. Tiba-tiba semacam impotensi muncul dalam dirinya. Karena alasan ini sipir juga memindahkan Amy. Giliran Ali kali ini. Ali tidak sadar dengan keadaan yang masih menunggu. Amy datang bicara padaku. Ali yang sedang tertidur lelap di tengah malam sepertinya merasakan pendekatan. Amy merangkak turun dari ranjang. Dan benar-benar melihat. Saat ini aku tahu hubungan mereka menjadi sangat intens. Malam ini mereka menceritakan kisah mereka sendiri. Ali mengatakan kepada Amy bahwa dia tidak bersalah. Bahwa dia bukan teroris sama sekali. Bahwa dia hanya membawa 2 telepon pada saat itu dan segera dituduh. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat membenci selamanya. Bahwa kali ini dia akan berubah menjadi kelompok penjaga lain. Penjaga lain akan berpikir bahwa dia sendiri melakukan kejahatan keji berulang kali. Ali tiba-tiba menyadari bahwa Amy juga akan pergi. Dan dengan cepat bertanya apakah dia akan kembali ke sini di masa depan. Amy gemetar kepalanya, dan dia mengatakan bahwa jika dia memiliki kesempatan dia akan mengunjungi kampung halamannya. Ali merasa tidak ada kemungkinan untuk melihat Amy lagi. Ali sekarang tidak memiliki keberanian untuk melanjutkan hidup. Dia mengambil pisau dari buku. Dan siap untuk mengambil nyawanya sendiri. Amy melihat itu. Dan dengan cepat menghibur Ali agar dia tidak menyerah. Mungkin dalam waktu dekat akan dirilis. Dan memberitahu Ali nama dan alamat aslinya. Dan memberitahu Ali bahwa dia harus menjemputnya ketika dia keluar di masa depan. Ini adalah pertama kalinya Ali melihat seorang Amerika memperlakukannya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Amy benar-benar menganggapnya sebagai teman. Tangannya terjalin di balik pintu besi. Tetapi bagi mereka ini akan menjadi malam yang tak terlupakan. Karena Amy juga dipecat. Dia tidak pergi dengan Ali untuk terakhir kalinya. Tetapi dia meminta temannya untuk memberinya buku yang dia inginkan. Selama 10 tahun yang dia tulis di halaman depan. Saya tidak tahu apakah Snap adalah orang yang baik.
Tetapi saya yakin dia adalah orang yang baik. Amy berharap buku Harry Potter ini dapat membantu menghibur Ali. Hidup saya tidak boleh diatur oleh orang lain. Hanya sendiri berusaha dan berjuang untuk mencapainya tanpa peduli hasilnya. Tetapi saya juga bisa merasa nyaman karena tidak menjalani kehidupan yang tidak berguna. Apalagi memilih kematian dengan mudah. Terima kasih semua orang. Ikuti saya untuk menemukan lebih banyak film hebat.